Secara keilmuan, susunan negara tidak hanya menjadi identitas bagi sebuah negara, melainkan juga menentukan dan menggambarkan bagaimana sebuah negara dibentuk serta diselenggarakan. Pada prinsipnya, susunan negara dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau negara unitaris dan negara federasi atau negara serikat. Dalam konten ini, dua hal yang secara pokok membedakan keduanya akan dibahas. Aspek pertama, susunan negara menggambarkan bagaimana sebuah negara didirikan. Aspek ini memiliki cakupan mengenai pembentukan wilayah dan pemerintahannya. Pada proses pembentukan negara kesatuan, wilayah yang pertama kali terbentuk adalah wilayah nasional yang besar. Wilayah nasional ini diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Kemudian, wilayah besar ini akan dibagi oleh pemerintah pusat ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil untuk diatur dan diurus oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah pusat terbentuk lebih dahulu sebelum pemerintah-pemerintah daerahnya. Contoh dari negara kesatuan adalah negara kita, negara Indonesia. Berbeda halnya dengan negara kesatuan, negara federasi dibangun dari beberapa wilayah negara-negara yang sudah berdaulat sebelumnya. Negara-negara tersebut kemudian menyatukan wilayahnya untuk membentuk sebuah negara federal. Negara federal ini mengatur dan mengurus wilayah nasional yang besar. Sementara wilayah negara-negara bagian seperti halnya daerah-daerah pada negara kesatuan. Setelah negara federal terbentuk, status dari negara-negara yang sudah berdaulat tadi tetap disebut sebagai negara atau state. Demikian ini meskipun dibubuhi dengan kata bagian di belakangnya, ya menjadi negara bagian. Contoh dari negara federasi adalah Amerika Serikat. Aspek kedua yang secara asasi membedakan antara negara kesatuan dan negara federasi adalah siapa yang menjalankan kedaulatan. Pada negara kesatuan, kedaulatan hanya ada satu yang berada pada tingkat pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah yang ada di negara kesatuan tidak sama sekali menjalankan kedaulatan. Konkretnya, dengan kedaulatan tersebut, pemerintah pusat membentuk konstitusi di negara kesatuan. Sebagaimana telah dibahas pada aspek sebelumnya, status dari negara-negara yang membentuk negara federal tidaklah hilang. Bersamaan dengan status tersebut, kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara bagian terus berlanjut sekalipun negara federal telah terbentuk. Artinya, pada sebuah negara federasi, kedaulatan ada banyak dan berada pada tingkat pusat atau negara federal dan daerah atau negara-negara bagian. Implikasinya, karena kedaulatan yang banyak tadi, baik negara federal maupun tiap-tiap negara bagian memiliki konstitusinya masing-masing. Jadi, apabila di kemudian hari kita mendengar seseorang mengucapkan NKRI, yang demikian itu bukan hanya sebatas identitas belaka bagi negara kita, melainkan juga merujuk pada susunan negara kesatuan yang dipadu-padankan dengan bentuk negara republik yang diadopsi oleh negara kita. Semoga konten ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pemirsa. Salam.